Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini, kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke-157, dengan tema Hal-hal yang menyebabkan perpecahan, bagian pertama. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 10 ayat 31. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Kejadian pasal 10 ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara-saudari, mengapa umat manusia kemudian menjadi terpecah belah sehingga berpencar menjadi bangsa-bangsa? Kejadian pasal 10 ayat 31 mewahyukan perpecahan manusia disebabkan 4 hal, yaitu 1. Kaum atau suku. 2. Bahasa, berupa tulisan, pendapat, pengertian, dan pengutaraan yang berbeda. 3. Tanah atau wilayah. 4. Bangsa. Kita akan melihat keempat hal ini satu persatu. Yang pertama, apakah kaum atau kesukuan ini? Suku menunjukkan hubungan darah daging. Banyak orang tidak mempedulikan Allah, tidak mengacuhkan tujuannya, tidak mengindahkan kepentingannya. Mereka hanya tahu mempedulikan kaum atau suku mereka sendiri. Yang kedua, apakah bahasa? Bahasa adalah pengutaraan pendapat seseorang. Perpecahan mungkin disebabkan pengertian dan pendapat yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan cara penyampaian suatu maksud tertentu. Yang ketiga, apakah tanah atau wilayah? Tanah menandakan wilayah atau daerah kekuasaan. Rumah yang kita miliki adalah tanah atau wilayah kekuasaan kita. Di sepanjang sejarah manusia, sejarah telah menceritakan tentang peperangan. Tujuan peperangan adalah untuk menguasai suatu tanah, wilayah, atau daerah tertentu. Yang keempat, apakah bangsa? Bangsa adalah kumpulan orang dalam jumlah yang sangat besar yang mendiami satu daerah tertentu. Awal mula suatu bangsa adalah dari adanya kelompok-kelompok kecil, kemudian terus berkembang dan bertambah banyak. Saudara-saudari, perpecahan disebabkan karena perbedaan dalam penyembahan, kepentingan, tujuan, serta sasaran yang berbeda, yang melahirkan suku atau sekelompok orang. Begitu kita mempertahankan latar belakang kesukuan kita, yang tidak lain adalah hubungan daging, maka kita akan mempunyai bahasa atau ajaran yang dipengaruhi oleh pendapat alamiah dan membagi tanah atau wilayah secara terpisah satu sama lain. Akhirnya, kita akan menjadi satu bangsa atau satu sekte yang berdiri sendiri. Kita perlu waspada terhadap keempat faktor ini. Di dalam Kristus ada keesaan dan kesatuan. Kita harus mempertahankan kesatuan ini bagi kelangsungan hidup gereja yang normal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas terang firman-Mu. Iblis selalu memecah belah, tetapi Engkau mempersatukan. Aku mau belajar terus tinggal di dalam kesatuan dan keesaan tubuh Kristus, melalui sering berkoordinasi dengan saudara-saudari di dalam hidup gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila saudara-saudari terberkati oleh berita firman Roti Hidup Mana Surgawi, atau jika saudara-saudari ingin mendapat kiriman berita firman Tuhan, saudara-saudari bisa share firman RHMS ini ke rekan-rekan Anda, dan juga bisa invite kami di nomor WA 0877 7617 1984. Tuhan memberkati kita.